Halo Musik Lover, apa kabar? Ketemu lagi sama gue Glenn dari Sinfonia Musik. Budget 500 ribuan tapi dapat fitur 2 jutaan. Emang ada TWS kayak gitu? Kayaknya kita perlu bahas ini nih. Musik Lover, Edifier baru aja ngeluarin TWS yang menarik. Budgetnya sekitar 500 ribuan tapi fitur-fiturnya lengkap banget. Nah, namanya X5 Pro. Sebenarnya kita udah pernah nge-review tuh yang X5 Lite kemarin kan. Nah, sekarang ada lagi yang Pro. Yang Pro ini punya fitur seperti ini. Yang Pro ini sudah ada ANC-nya Musik Lover. Kemudian ada ambience mode-nya. Drivernya udah ukuran 10 mm dengan titanium coated. Bluetooth-nya 5.3, sudah ANC mic alias environmental noise cancelling. Daya tahan baterainya sampai 31 jam. Sudah fast charging. Ngecas 15 menit bisa dapat 1 jam. Low latency mode, IP55 dan support aplikasi terbaru dari Edifier yang namanya Edifier Connect. Sedangkan spek dan paket penjualannya seperti ini. Musik Lover, untuk ukuran 500 ribuan dengan spek dan fitur selengkap ini, waduh mantep banget sih. Menurut gua kasih poin 9 untuk fitur sama speknya. Sekarang kita cek desain sama build quality-nya. Untuk pilihan warnanya ada grey, pink, light blue, ivory, sama black. Kebetulan yang gue punya ini yang apa ya? Yang black atau grey ya? Black lah ya kayaknya. Nah, desainnya cukup sederhana. Case-nya bentuk agak bulat, minimalis, nggak banyak macam-macamnya. Bahan dari plastik, finishingnya menurut gue ini cukup rapi. Di bagian depan ada logo Edifier warna gold dan ada indikator lampu. Di bagian belakang ada tulisan Edifier. Bagian bawah ada konektor USB-C dan pairing button-nya. Untuk buka case-nya, caranya seperti ini nih. Buds-nya Musik Lover ini yang ada tangkainya. Biasanya yang ada tangkainya itu kualitas mic-nya lebih baik. Nanti kita akan cek juga ya kualitas mic-nya. Untuk bagian buds-nya ini secara umum ada bagian tangkai dan shell-nya. Di bagian tangkai ada tulisan Edifier warna gold. Bagian ini juga bagian navigasinya dengan cara di touch. Marking L atau R-nya ada di sebelah dalam tangkainya. Di bagian bawah tangkai ada metal buat chargingnya. Di bagian atas tangkainya ini cukup menarik sih kalau Musik Lover lihat, ini kayak ada tekstur glitter kayak bubble water gitu. Ini unik sih, menarik. Jarang banget Edifier bikin kayak gini nih. Sedangkan untuk shell-nya itu bentuknya seperti ya tipikal Edifier yang ada tangkainya sih, kayak bentuk biji melinjo gitulah. Nozzle-nya pendek, bentuk lonjong. Filternya mesh atau kayak jala gitu. Ear tipsnya bahan silikon, bentuk lonjong, dan dengan ukuran nozzle yang pendek. Menurut gua, desain sama build-nya ini cukup baik sih. Overall gua kasih poin 7. Sekarang kita cobain koneksinya, yaitu pairingnya sama latensinya ya. Buat pairing awal, ini termasuk cepat banget loh, dan mudah banget. Begitu kita buka case-nya, bisa kedeteksi. Kalaupun seandainya nggak kedeteksi, kita bisa gunakan tombol pairing yang ada di sebelah bawah, dekat USB-C chargingnya. Kalau kita mau pindah device juga gampang dan cepat. Ya, ini kan udah Bluetooth 5.3 kali ya, jadi cepat banget lah pairingnya. Sedangkan untuk latensinya, ini termasuk bagus Musik Lover. Yang standar aja itu nggak terlalu kerasa kalau ada latensi. Apalagi kalau kita pindahin ke gaming modenya atau low latency modenya. Ya, caranya tuh dengan pencet 3 kali buds-nya yang sebelah kiri ya. Itu nggak kerasa sama sekali ada latensi. Antara gambar dan suaranya itu sinkron banget. Overall nih, untuk pairing dan latensinya, bagian koneksi, ini gue suka sih. Ini gue kasih poin 8. Sekarang kita cobain fittingnya. Buat gue, ini fittingnya cukup oke lah, cukup baik. Kalau Neobuds Pro, baik yang Pro 1 maupun Pro 2, itu gue perlu sedikit effort untuk dapat fittingnya. Ya, untuk dapat senak yang oke. Nah, kalau yang X5 Pro ini relatif lebih mudah loh. Buat isolation, menurut gue cukup bagus. Ceilingnya juga kerasa cukup kedap. Dan overall masih cukup nyaman. Buat fittingnya, gue cukup suka lah. Gue kasih poin 7,5. Sekarang kita cobain kualitas mic-nya. Kita akan cobain tuning mic-nya sama ANC-nya. Musik Lover bisa dengerin sampel mic-nya seperti ini. Musik Lover, ini adalah rekaman mic dari TWS Edifier X5 Pro. Ini adalah rekaman mic dari kamera langsung. Ini adalah rekaman mic dari TWS Edifier X5 Pro. Kualitas mic-nya sih menurut gue ini cukup bagus, terutama ANC-nya yang menurut gue istimewa. Suara ambience itu bisa bisa keridus, bahkan hilang Musik Lover. Sedangkan untuk tuning dan kualitas mic-nya sendiri, ini oke. Jelas, clear, tebal. Buat mic-nya gue suka nih. Ini gue kasih poin 8. Sekarang kita cek sound quality-nya Musik Lover.
Untuk sound quality-nya gue pakai mode ANC-nya di on, kemudian gaming modenya itu di off-in. Oh iya, ngomong-ngomong, Edifier ternyata itu ngeluarin aplikasi baru yang namanya Edifier Connect pakai X. Ya, nggak semua TWS yang bisa connect dengan aplikasi ini. Hanya TWS atau produk-produk baru dari Edifier. Salah satunya X5 Pro ini bisa support dengan aplikasi yang baru ini. Kalau misalnya Music Lover pakai aplikasi lama, Edifier X5 Pro ini nggak akan kedeteksi. Jadi cuman bisa kedeteksi ke yang baru, Edifier Connect. Jadi pastikan download aplikasi yang namanya Edifier Connect pakai X. Tuning suaranya ini menurut gua aman banget. V-shape lah, jadi ngejar-ngejar Harman kayak gitu deh. Ini tuning suara yang gampang dan sangat mudah diterima sama semua orang. Bassnya cukup deep, cukup tebal, tapi memang bukan yang sub bassnya dalam banget, yang rumble-nya sampai ke bawah gitu. Ini bukan. Jadi masih masih cukup cepat sih menurut gua. Efeknya, impact-nya oke banget. Punch-nya, punchy-nya itu dapet banget Music Lover. Dan karena bassnya nggak panjang, menurut gue ini bassnya yang tipikal gesit. Kalau kita dengerin musik-musik yang pakai double pedal kayak metal, masih ngejar kok. Sedangkan untuk posisi mid-nya, ini arahnya cenderung agak mundur ya, V-shape kan ya. Jadinya vokal memang gue kerasa sedikit agak tipis. Tapi yang gue suka masih tetap jelas dan clear kok. Untuk high atau treble-nya, ya tipikal Edifier lah. Yang kerasa open, airy, nggak kerasa ada mendem-mendemnya. String, crispnya itu dapat. Untuk tuning kalau gaming modenya di on sama off ternyata sedikit ada perbedaan. Kalau gaming modenya di on itu kerasa agak sedikit lebih bright dibanding yang off. Sedangkan untuk mode ANC-nya ataupun ambience mode-nya yang gue suka ini dari Edifier ini, itu nggak terlalu ada perbedaan kok. Jadi mirip-mirip aja suaranya. Teknis suaranya nih. Nah, kalau di teknis suara untuk kelas 500.000 menurut gue ini oke loh. Detailnya bagus, ya mikro detailnya kedengeran, clarity-nya oke, bening, clear, jernih, dan resolusi suaranya bagus. Gambar suaranya jelas sama tekstur-tekstur suara yang kegambar itu benar-benar detail loh. Karakter masing-masing instrumen juga kedengeran dengan jelas. Buat soundstage overall oke lah. Presisi, terus arah suaranya masih oke, semuanya sesuai kok. Sedangkan untuk 3D imaging, kerasa lebar, luas gitu. Depth-nya juga gue masih oke, height-nya juga masih oke. Sedangkan untuk separasi instrumen, kepisah-pisah, nggak ada yang numpuk rasanya. Setiap karakter instrumen, kalau ada beberapa instrumen yang lagi rame bunyi gitu ya, itu jelas kok. Kita bisa bedakan antara instrumen misalnya perkusi, instrumen gesek, tiup, itu kedengeran. Buat transient, ini termasuk oke. Buat transientnya, ini bagian yang gue suka banget. Menurut gue ini bagus banget. Transientnya itu cepet, responsif, presisi. Jadinya dynamic range-nya juga bagus Music Lover. Suara kecil masih kedengaran dengan sangat jelas, nggak ada yang hilang frekuensinya. Suara kerasnya masih sangat kekontrol. Dan yang gue suka, dynamic range-nya kan ini bagus kan ya. Jadi kalau kita dengerin emosi lagu, ya gue sekarang lagi suka dengerin Laura Fiji yang lagu Caruso, itu moodnya dapat banget. Ekspresi si Laura Fiji di lagu itu kedengeran dengan sangat baik. Buat noise floor kecil banget sih. Bahkan gue masih bisa bilang ini black background lah. Gue juga nyobain kualitas ANC-nya, tentu saja dong. Kita mesti tahu kan apakah kedapnya bagus nggak. Dan ternyata gue cukup suka loh dengan kualitas ANC-nya. Cukup kedap, suara luar itu benar-benar keredus. Jadi hening lah. Dan overall kerasa cukup kedap. Sedangkan untuk kualitas ambience mode-nya ini juga termasuk bagus. Suara luar itu kedengaran dengan jelas. Jadi kalau kita ada percakapan dengan orang, itu kita bisa dengerin dengan jelas percakapan kita sama teman kita yang lagi kita ngobrolin. Untuk kegiatan entertainment, gue nyobain ini untuk main game tentunya ya, dan nonton film. Kalau main game, pastinya gue sangat merekomendasi untuk modenya dipindahkan ke mode gaming buat latensinya supaya aman. Dan gue pakai main Mobile Legend, oke. Karena separasinya bagus, jadi kayak bunyi skill itu kedengeran dengan jelas. Apalagi kalau war rame-rame yang lagi war gede gitu. Itu separasi instrumennya bagus, jadi teman kita, musuh kita itu kedengeran semua skill-skillnya dengan jelas dan nggak numpuk, jadi nggak rusuh gitu, nggak kayak rame banget, tapi kita bisa jelas dengernya. Game PUBG, kalau game PUBG ya pasti aman ya latensinya, karena kerasa kecil banget, nggak kerasa bahkan ya, karena soundstage-nya lumayan oke nih dan cukup luas. Gue cukup bisa dengerin
arah tembakan, langkah kaki, ledakan itu dengan cukup jelas kok. Bahkan kita masih bisa perkirakan jaraknya gitu. Terus karena impact bassnya bagus, jadi kalau musik lover dengerin suara tembakan ledakan itu dramatis banget. Jadi kayak real banget gitu. Buat nonton film gue sangat rekomendasi kalau musik lover nonton film action. Impactnya dapet. Jadi kalau ada suara tembakan ledakan itu kayak main PUBG gitu. Jadi real banget. Pokoknya kalau action scene-nya oke lah. Nah kalau drama, sebenarnya drama gue agak ragu awalnya ya. Tapi terus gue dengerin beberapa drama Korea, ternyata oke juga loh. Suara vokalnya masih kedengeran jelas. Plus karena ini cocok banget untuk dengerin musik. Kalau lagi scene drama Korea, lagi scene dramatisnya itu kan suka ada background yang ya unyu-unyu gitu lah, yang biasanya romantis ya kan. Nah itu efeknya karena dynamic range-nya bagus, itu emosinya dapat loh. Jadi ekspresi bunyinya itu bisa masuk banget sama scene romantisnya gitu. Oh ya, gue juga bandingin sama X5 Lite. Tentunya pasti musik lover penasaran, ini bedanya apa sih X5 Lite sama X5 Pro? Plus gue juga mau bandingin sama X3 Lite. Nah kalau X5 Lite yang pasti kan harganya beda musik lover. X5 Lite itu harganya kan 300 ribuan. Dan yang ini kan 500 ribuan gitu. Jadi fitur-fiturnya pasti kalah. Ya X5 Pro ini kan udah punya ANC, ada ambience mode. Jadi itu memang menangnya di situ. Buat tuning suaranya nih, kalau X5 Lite sebenarnya sih sama-sama V-shape sih menurut gue. Cuma entah kenapa gue ngerasa kalau yang X5 Lite itu kerasa lebih bright, tapi vokalnya kerasa lebih maju dibanding yang X5 Pro ini. Jadi kalau mau nyari vokal yang lebih intimate, kayaknya X5 Lite lebih cocok deh. Sedangkan perbandingan dengan X3 Lite. Kalau X3 Lite ya sama, pasti harganya beda. Karena X3 Lite juga harganya kan 300 ribuan tuh. Fiturnya udah pasti kalah. Tuning suaranya kalau yang X3 Lite itu V-shape banget musik lover. Yang gua notice bassnya gede banget kalau yang di X3 Lite. Kayaknya X3 Lite ini yang paling gede bassnya di antara ketiganya dibanding X5 Lite sama X5 Pro. Tapi yang gue suka di X3 Lite kan bentuknya kan kayak keong gitu yang snail ya. Jadi di gua fittingnya paling nyaman yang X3 Lite. Overall untuk X5 Pro ini gue kasih poin untuk sound quality-nya ya. Gue suka dengan sound quality-nya, gue kasih poin 8. Buat konklusinya alias kesimpulannya musik lover, menurut gue X5 Pro ini yang harganya 500 ribuan, ini kayaknya wajib musik lover untuk coba deh, minimal untuk audisi. Fiturnya lengkap banget untuk ukuran 500 ribu, udah pasti. Kemudian kualitas mic-nya bagus. Dan sound quality-nya yang menurut gue ini termasuk istimewa loh. Jadi 3 poin penting ini bisa jadi pertimbangan musik lover untuk nyobain deh. Nyobain dulu aja TWS ini. Tapi kan itu pendapat gue. Baiknya sih musik lover, cobain sendiri, audisi sendiri, dan pastikan percaya sama kuping sendiri. Kayaknya itu aja sih dari gue hari ini. Kalau suka dengan channel ini, like, comment, share, subscribe, dan ingat juga untuk nyalakan loncengnya. Oke, sampai ketemu lagi. Dadah!